Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 90111180009. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan materi fikih muamalah kontemporer, yaitu mengenai akad qard. Jadi, langsung saja masuk pada pembahasan materi yang pertama, pengertian atau definisi qard. Jadi qard ini adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang yang membutuhkan karena kebutuhan yang mendesak. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara diangsur ataupun dengan cara dibayar lunas sekaligus. Adapun syarat dan rukun qard ini, yang pertama itu syaratnya harus ada peminjam. Nah, peminjam ini adalah pihak peminjam harus seorang ahliya muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras dan tidak mahjur. Dan yang kedua adalah pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini adalah pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliya at-tabarru atau layak sosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dan yang ketiga adalah barang. Nah, barang yang digunakan ini sebagai objek dalam qard yang harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Dan yang keempat adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul ini adalah ucapan yang harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak masing-masing. Adapun dasar hukum qard terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya lipat ganda yang banyak. Adapun dasar hukum qard melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Adapun ketentuan akad qard ini, yang pertama, pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang sudah disepakati oleh para pihak. Namun dalam qard pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dan yang kedua adalah pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau qard. Dan yang ketiga adalah pinjaman qard tidak berbunga. Nah, karena prinsip dalam qard ini adalah tolong menolong. Adapun qard dalam lembaga keuangan syariah, yang pertama yaitu qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank, dalam artian bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktu pendek, sehingga bank syariah tidak dirugikan. Dan yang kedua adalah
KAR yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan atau pedagang kecil atau lainnya, sumber dana berasal dari dana zakat. Nah, infak dan sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah. Dan yang ketiga adalah KAR untuk bantuan sosial. KAR untuk bantuan sosial ini adalah sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal, seperti misalnya pendapatan denda atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya. Adapun manfaat KAR dalam dunia usaha, yang pertama adalah membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Dan yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Dan yang ketiga adalah dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah. Dan yang keempat adalah meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.